Selamat malam semuanya, selamat datang di tutorial StatMat bersama kawan Theo. Sebelum kami mulai tutor pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awalkan dengan doa. Doa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa dicukupkan dan dilanjutkan pada lain waktu. Oke, untuk kawan Theo dipersilakan. Oke. Oke, jadi biasa awal kita materi dulu dikit, habis itu nanti eh, bahas soal kuis yang isian panjang, terus eh, satu soal UTS yang kecukupan sama kelengkapan ya. Takutnya siapa tahu besok udah mirip. Jadi kalau masih ada waktu ya kita lihat soal buku mungkin. Oke, jadi untuk besok materinya apa aja? Yang pertama tuh ada uji hipotesis ya. Eh, Penaksiran Solang, base, statistik cukup, harusnya lengkap juga masuk. Ada lagi nggak sih? Ini kali ya harusnya. Eh, jadi apa aja yang dia beberapa hal penting lah ya. Yang pertama definisi galat 1, galat 2 harus tahu. Ini kan alfa. Ini kan peluang H0 ditolak. Adalah H0 benar. Terus galat 2 kan beta peluang H0 tidak ditolak. Padahal H0 salah. Nah, terus masuk ke definisi power. Power theta. Biasa gamma theta ininya, notasinya. Ini peluang H0 tidak ditolak ya. Ditolak, sorry. Given parameternya theta. Terus kita punya langsung aja MPT ini untuk uji hipotesis H0-nya theta sama dengan theta 0, H1-nya theta sama dengan theta 1, ini pakai MPT. Terus kalau UMPT ini uniformly most powerful test ya. Ini untuk uji hipotesis tetanya misalkan theta 0, H1-nya theta lebih kecil dari theta 1, atau yang bisa juga H0-nya theta sama theta 0, H1-nya theta lebih besar dari theta 1. Ya ini mirip sih cara kerjanya sama MPT. Terus mungkin agak perlu dihafal selanjutnya itu beberapa distribusi sampel. Takutnya besok bikin apa namanya, selang kepercayaannya butuh tahu beberapa si distribusi sampelnya. Jadi kita punya ini kalau X ini XI IID normal mu, sigma kuadrat.
Kita punya X bar itu distribusinya normal. Ini tetap mu ininya jadi sigma kuadrat per n. Nah terus ya bisa dibikin normal baku jadi X bar min mu per sigma bagi akar n. Ini distribusinya normal 0,1. Ya ini misalkan Z. Terus kita punya juga ya Z dikuadratin kan distribusinya Q kuadrat 1. Terus kalau misalkan kita ada punya penjumlahannya Pn kan Q kuadrat N. Terus kita punya misalkan W kita definisiin misalkan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Ini distribusinya Q kuadrat N-1. Terus misalkan P, ini kalau untuk bikin selang kepercayaan mu, tapi variansinya nggak diketahui, kita punya X bar min mu per S bagi akar N. Ini distribusinya T, derajat kebebasannya N1. Terus kita punya F. Ini untuk uji rasio variansi. S1 kuadrat bagi sigma 1 kuadrat. S2 kuadrat bagi sigma 2 kuadrat, distribusinya F. Dari kebebasannya N1 min 1, N2 min 1. Dan kita punya, siapa tahu butuh, teorema limit pusat. Misalkan si X ini berdistribusi sembarang. Jadi boleh apa aja, boleh normal, boleh apa, nggak harus normal. Ketika n menuju tak hingga X bar min ini, sorry, X barnya bakal berdistribusi normal. Atau ya gini, berdistribusi normal baku. Tapi ini ya n-nya harus menuju tak hingga. Terus kita punya base ya selanjutnya ya. Jadi apa bedanya base sama penafsiran parameter biasa? Kalau base itu parameternya dianggap terbaca. Berubah acak. Jadi ya langkah-langkahnya ya ini ada di PPT sih, cuman nggak apa-apa lah ya. Cari dulu, terus tentukan distribusi prior dari theta. Biasanya distribusi priornya dikasih tahu dari soal, kayak misalkan beta berapa koma berapa atau uniform. Terus cari fx, theta. Yang keempat, cari fx. Dan yang kelima, cari distribusi posteriornya. Dengan fx, theta bagi fx. Dan ini kan nanti kita ini masih dapatnya masih apa namanya fungsi si pulangnya ya. Nanti kalau mau cari estimator base ini tinggal diambil ekspektasinya. Ya nanti kita lihat lah ya. Terus mungkin ini mungkin kepake distribusi ini ya,
beta. Distribusi beta ini itu per beta alfa koma beta x alfa min 1 atau min x beta min 1 dengan fungsi beta ini integral 0 sampai 1 x alfa min 1 min x beta min 1 dx terus beta alfa koma beta ini juga ini tuh gamma alfa gamma beta per gamma alfa tambah beta. Itu bentar. Ya udah, lanjut dulu deh. Misalkan terus gamma siapa tahu kepake juga itu per gamma alfa beta alfa x pangkat alfa min 1 pangkat min x per beta. Gini. Dan siapa tahu kepake fungsi gamma A gitu misalkan itu integral 0 sampai beta hingga pangkat min 1 pangkat min t dt. Kayak itu kali ya paling ya. Oh ini ya statistik cukup. Statistik cukup itu jadi dikatakan cukup kalau dia misalkan satu cukup untuk theta, kalau mesti likelihood-nya bisa difaktorkan jadi fungsi theta koma si statistiknya, misalkan y dikali h x1 x2 sampai xn. Nah, ini nggak boleh bergantung sama theta. Terus kalau lengkap itu ya lengkap ini ekspektasinya misalkan y sama 0 hanya jika y ini sama 0. Nanti dari kedua properti ini itu bisa dapat kalau misalkan suatu statistik itu cukup dan lengkap, maka fungsi dari statistik itu yang tak bias itu MPUE-nya, unique MPUE-nya. Oke, paling segitu materinya. Yang lengkapnya nanti lihat PPT lah ya. Ini paling mungkin beberapa hal yang bisa membantu waktu ngerjain soal. Oh, kalau ada yang salah bilang aja by the way. Sekarang kita coba soal kuis. Jadi suatu kelompok kerja mengamati kekurangan akuratan mesin pengisi minuman berenergi. Kelompok tersebut berasumsi perubahan acaknya dari kekurangan akuratannya itu X dan fungsi pada peluangnya uniform 0, θ. Terus diambil sampel acak berukuran 4, terus diurutin. Jadi kita punya statistik terurutnya. Yaitu dia misalkan yang observasi dari Y4 adalah Y4. Terus tesla pernyataan yang menolak H0, tidak sama dengan 1, dan menerima H1, θ tidak sama dengan 1. Melalui fungsi power. Ini sebenarnya apa ya? Juga gue agak bingung sama wordingnya. Tapi ini tuh dia ngambil soal dari buku. Dan di buku itu jadi dia bilangnya H0 ditolak jika Y4 yang 9,5 atau
Y4 lebih besar dari 1, dan kita tentuin si fungsi power ya, si power gamma tetanya ini. Jadi kita punya X uniform 0, theta. Oke. Terus kita punya statistik terurutnya Y1, Y2, Y3, Y4. Terus kita H0-nya kan theta sama dengan 1, satunya theta sama dengan 1, dan tolak H0 jika Y4 lebih kecil sama dengan setengah atau Y4 lebih besar dari 1. Nah, gamma theta fungsi powernya ini apa? Ini kan peluang, H0 ditolak, padahal parameternya theta. Nah, tapi H0 ditolak itu kalau apa? Kalau Y4-nya kurang sama dengan setengah atau Y4-nya lebih dari 1. Jadi peluang Y4 kurang sama dengan setengah atau Y4 lebih besar dari 1, given parameternya theta. Nah, ini kan bisa kita pecah. Y4 terus setengah given theta tambah peluang Y4. Ini harusnya kapital ya. Y4 sama dengan setengah, Y4 bisa dari 1. Ini given theta. Nah, berarti kita cari dulu sih fungsi distribusi dari Y4-nya. Ya, kita cari dulu inilah ya, fungsi distribusi dari X ya untuk uniform 0, theta. Ini kan dia integral 0 sampai X 1 per theta dt per theta T 0 sampai X dengan X per theta. Terus peluang Y4 kurang sama dengan Y. Ini kan karena Y4-nya kan statistik maksimumnya ya, apa? Statistik terbesarnya berarti ini ya, semuanya harus kurang dari Y. Jadi X1, X2, X3, X4 harus kurang dari Y. Ya, gitu. Peluang X2 kurang sama dengan Y. Peluang X3 kurang sama dengan Y. Peluang X4 kurang sama dengan Y. Ini jadi Y per theta dikali Y per theta, Y per theta, Y per theta, Y pangkat 4 per theta pangkat 4. Oke. Nah, sekarang kita ngebentuk si fungsi powernya ini, kita harus bagi kasus si tetanya. Jadi misalkan tetanya ada di 0,5. Maka kan gamma tetanya ini apa? Peluang Y4 kurang sama dengan setengah tambah peluang Y4 bisa dari 1 given theta. Ini kan tetanya antara 0 sampai setengah ya. Jadi si Y4 pun pasti ada di antara 0 sampai setengah dong. Jadi si Y4-nya nggak mungkin lebih dari 1. Jadi untuk kasus theta dari antara 0 sampai setengah, peluang Y4 lebih besar dari satunya 0. Nah, gimana peluang si Y4 kurang sama dengan setengahnya? Kalau tetanya ada di antara 0 sampai setengah, pasti Y4-nya ada di antara 0 sampai setengah dong. Jadi dia langsung 1 aja, pasti. Karena kan Y4-nya itu ada di 0 sampai theta ya. Jadi
Gitu. Terus kalau misalkan tetanya sekarang dari setengah sampai 1, ini kan lagi gamma tetanya ini peluang Y4 kurang sama dengan setengah given theta tambah peluang Y4 bisa dari 1 given theta. Ini kan masih 0. Peluang Y4 lebih besar dari 1 given tetanya masih 0. Karena tetanya antara setengah sampai 1. Nah, ini tinggal cari peluang si Y4 kurang sama dengan setengah. Ya udah, kita tinggal pakai ini aja. Tinggal masukin aja si si Y-nya setengah. Iya. Di pangkat 4. Y-nya setengah ya. Setengah pangkat 4 per pangkat 4. 1 per 2 theta pangkat 4. Terus 3. Kalau tetanya bisa dari 1. Ini kan P Y4 setengah given theta tambah P Y4 bisa dari 1 given theta. Ini kan bisa kita lihat gini, 1 min peluang Y4 lebih besar dari setengah satu gini given theta. Biasanya nggak harus gini hitungnya, nggak apa-apa sih, cuman ya gini lah ya. Ini integral setengah sampai 1. Tadi kita kan punya fungsi distribusi untuk Y4-nya. Ini kita bisa cari si fungsi pada peluangnya. Tinggal diturunin aja, berarti 4 per theta pangkat 4. Ini pangkat 3. Ini 4 per theta pangkat 4. Ini pangkat 3. DY. 1 min. Jadi 1 per theta pangkat 4 dikali di pangkat 4 dari setengah sampai 1 sama dengan 1 min 1 per theta pangkat 4 1 min 1 per 2 pangkat 4 ya. Sama dengan tadi apa sih? 1 min 1 per theta pangkat 4 1 min per 2 pangkat 4 1 min 1 per theta pangkat 4 1 min 1 per 16 1 min ini 15 per 16 ya. 1 min per 16 ditambahkan 4 15. Nah, gitu. Ini untuk kasus tetanya dari lebih besar dari 1. Udah beres. Jadi kita punya powernya itu kita bagi 3 kasus, tadi 1 ya. Kalau tetanya ada dari 0 sampai setengah, 1 per 2 theta pangkat 4. Kalau tetanya setengah sampai 1 dan 1 min 15 per 16 theta pangkat 4 kalau tetanya lebih dari 1. Udah, gini sih harusnya. Ada yang mau ditanya kah?
Kalau ada sampai 1937. Kalau ada yang salah bilang aja ya. Theo mau nanya. Sok. Duluan aja. Mau nanya, tadi tuh lo bilang kalau kalau tetanya dari 0 sampai setengah, berarti Y-nya juga 0 sampai setengah. Bener gak? Kalau kan Y-nya kan statistik terurut paling besar dari uniform 0 theta. Berarti Y-nya kan pasti ada di antara 0 sama theta kan. Oh. Nah, jadi kalau si tetanya ada di antara 0 sampai setengah, pasti si Y4 ya, ini Y4 juga ada di antara 0 sampai setengah, lebih kecil dari setengah kan, makanya dia ditolak gitu, jadi powernya 1. Oke, thank you. Oke. Ada lagi? Masih sama sih tadi pertanyaannya, mungkin gue masih bingung yang lu kayak bagi tetanya kan ke selang-selang, terus cara lu nentuin peluangnya ada yang 0 ada yang 1. Itu yang misalkan yang kasus 1 itu kan kayak Y4 lebih besar dari 1, itu karena selangnya tetanya dari 0 sampai setengah, makanya dia peluangnya 0, itu bukan logiknya. Benar-benar betul. Oke, terus gue mau nanya misalkan yang kasus kedua kan itu kayak Y4 lebih kecil sama dengan setengah ya. Terus kan dibagi kasusnya tuh tetanya tuh selang terbukanya setengah. Jadi tadinya tuh gua pikir karena kayak dia lebih kecil sama dengan setengah tuh kayak gak mungkin gitu, karena selangnya kan setengah ke 1, setengahnya selang terbuka. Atau bukan gitu mikirnya? Boleh ulang sekali lagi tadi yang terakhir, lu mikirnya gimana tadi? Tadi kan Y4 lebih kecil sama dengan setengah. Terus tetanya tuh selangnya di setengah terbuka kan. Jadi gua pikir kan setengah gak masuk tuh. Jadi peluang untuk dia lebih kecil sama dengan setengah, gua mikirnya 0 gitu. Kalau itu bukan sih? Oke. Gini. Kita punya gini. Misalkan ini distribusi Y4-nya angka 3 ya. Ya, misalkan gue nggak tahu sih, tapi mungkin kayak begini lah bentuknya. Ini dia theta 0 gitu. Misalkan gimana ya bilangnya? Misalkan tetanya lebih besar dari setengah. Tetanya lebih besar dari setengah. Misalkan ini setengah di sini. Tetanya ada di sebelah kanan si setengahnya. Ini kan kita masih peluang bahwa si Y4-nya kurang dari setengah kan masih ada. Ini sebesar luas ini kan. Jadi walaupun si tetanya lebih besar dari setengah, peluang si kan misalkan tetanya 1, berarti kan si Y4-nya bisa dari 0 sampai 1. Tapi kan di sini memuat Y4-nya dari 0 sampai setengah juga kan. Baru dari setengah sampai 1 gitu. Jadi ini peluangnya yang di sini. Menjawab nggak ya? Apa tidak menjawab? Jujur masih rada bingung sih. Jadi kayak bingung sih kapan nentuin 0 dan kapan dia ada peluang gitu, kalau kurang ngerti selangnya gimana. Coba ya, kita coba sekali lagi.
kan si Y4 ini nilai-nilai yang mungkin untuk Y4 adalah 0 sampai theta. Kalau si tetanya, tetanya di 0 sampai setengah. Misalkan ambil tetanya berapa? Misalkan tetanya seperempat gitu. Ini kan Y4-nya dia 0,14. Ya, peluang Y4 kurang sama dengan setengah, 1 dong. Karena Y4-nya cuma bisa di 0 sampai seperempat. Udah pasti kurang dari setengah dia. Maka 1 peluangnya. Ini sama juga kalau misalkan ya tetanya sama dengan sepertiga gitu. Y4-nya cuma bisa dari 0 sampai sepertiga. Jadi peluang Y4 kurang sama dengan setengahnya pasti 1. Nah, sekarang kalau misalkan tetanya ada di setengah sampai 1. Ini kan Y4-nya kita tetap punya, dia di antara 0 sampai theta kan. Misalkan tetanya 3/4. Berarti Y4-nya kan nilai yang mungkinnya bisa, maaf pencet. Y4 itu nilai yang mungkin kan bisa dari 0 sampai theta, yaitu 3/4. Di sini kan dia selang ini tuh kan dia memuat 0 sampai setengah sama setengah sampai 3/4 kan. Nah, jadi masih ada peluang si Y4-nya itu untuk bernilai kurang sama dengan setengah gitu. Itu ini. Ya di selang ini gitu. Jadi si Y4-nya ada di selang ini. Kita cari peluangnya berapa si Y4 itu ada di selang 0 sampai setengah dari ya keseluruhan selangnya itu 0 sampai 3/4. Kalau misalkan tetanya dari 1 sampai tak hingga, peluang si Y4 kurang dari setengah masih ada juga. Karena misalkan tetanya di sini 3 lah ya, misalkan. Jadi kan Y4 bisa punya nilai 0 sampai 3. Kan di sini masih ada termuat juga selang 0 sampai setengah. Jadi dia masih bisa dinilai lebih kecil sama dengan setengah. Tapi karena ini tetanya lebih besar dari 1, dia harus ditambah peluang theta lebih besar dari peluang Y4 lebih besar dari 1 juga. Dan kalau yang di sini misalkan tadi tuh misalkan tetanya seperempat tadi, kan Y-nya cuma dari 0 sampai seperempat. Jadi peluang Y4 lebih besar dari 1 pasti 0. Nggak mungkin Y4-nya lebih dari 1. Karena nilai yang mungkin kan cuma 0 sampai seperempat. Sama juga kayak misalkan si tetanya dari setengah sampai 1. Misalkan 3/4, ya Y4-nya yang mungkin cuma dari 0 sampai 3/4. Nggak mungkin 1 atau lebih. Jadi peluang Y4 lebih besar dari satunya 0 gitu. Jawab nggak? Ya, ngejawab. Gue jujur lupa Y itu 0 sampai theta. Oke. Oke. Ada lagi kah yang mau tanya? Sampai 45 deh, 45. Kalau ada. Oke, lanjut dulu. Nah ini
Ini UMPT ya. Catatan pengeluaran obat generik per hari dari suatu rumah sakit dari 1 Agustus sampai 31 Oktober 75 kali 10 pangkat 6 rupiah 75 juta ya. Selanjutnya jika dianggap bahwa pengeluaran harian tersebut saling bebas tapi distribusinya sama, dia ID normal dengan variansinya 100 kali 10 pangkat 12. Tahu ya, dia tulis N theta kali theta, 100 karena satuannya dia pakai kali 10 pangkat 6. Terus pencatatan dari 1 Desember 2025 sampai 25 Desember adalah sampel acak, sampel size-nya 25. Terus kita punya pernyataan uji hipotesis H0 975 lawan H1 H0 tetanya 975 lawan H1 tetanya lebih besar dari 75. Menentukan daerah kritis dari uniformly most powerful test dengan alfanya 1% sampai 10%. Pilih aja alfanya. Yang penting ada di antara 1% sampai 10% untuk uji hipotesis satu arah di atas. Catatan misalkan pengeluaran harian ialah XI, I-nya 1 sampai 25 dan jutaan 10 pangkat 6 dicatat saat di laporan dalam rupiah. Jadi kita punya X distribusi normal theta, 100. Oke, kita punya sampel size-nya 25. Dan kita mau uji pernyataan H0 theta sama 75. H1 theta bisa dari 75. Untuk alfa, dia dengan alfa. Persen ya 10% lah ya. Nah, yang pertama kita bikin dulu fungsi likelihood-nya. Likelihood-nya kan ya perkalian sampai 25 dari fungsi peluangsi normalnya kali 2 pi sigma pangkat min setengah dari xi min theta per sigma kuadrat. Ini sigmanya kan kita ketahui 10 ya, sigma kuadratnya 100, sigmanya 10. Tapi nanti aja di akhir dimasukinnya. Ini jadi 1 per akar 2 pi sigma pangkat 25 karena n-nya 25. Pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat. Ya benar, sigma xi min theta kuadrat. Nah, sekarang ini kan kita dimintanya uniformly most powerful test. Nah, kita mulainya dari most powerful test dulu. Jadi, misalkan ya untuk misalkan sembarang theta A bisa dari 75 misalkan. Kita punya most powerful testnya L theta 0 per L theta A lebih kecil dari K kan. Ini rejection regionnya kan. Ya, belum ya nanti. Ya, kita punya ini lah ya, most powerful testnya. Rejection regionnya nanti tergantung. Ya, nanti kita lihat lah ya. Dengan theta 0 di sini kan 75 dan theta A-nya sembarang bilangan lebih besar dari 75. Jadi kita punya L theta 0 per L theta A dengan 1 per akar 2 pi sigma pangkat 25 pangkat min setengah ya 1 per 2 sigma kuadrat sigma xi
I min 75 kuadrat dibagi 1 per akar 2pi sigma pangkat 25 pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat sigma xi min theta A kuadrat. Ini sama dengan, ini bisa dicoret, di E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat, sigma xi min 75 kuadrat, bagi E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat, sigma xi min theta A kuadrat. Nah, ini ya kita bisa tulis saja min 1 per 2 sigma kuadrat, sigma xi min 75 kuadrat, tambah 1 per 2 sigma kuadrat, sigma xi min theta A kuadrat. Ini sama dengan E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat, sigma xi min 75 kuadrat, tambah, kurang ya, kurang sigma xi min theta A kuadrat. Sama dengan E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat. Ini kita pecah aja si sigmanya, si perkaliannya ya, xi min 75 kuadratnya. Jadi sigma xi kuadrat min 150 xi tambah 75 kuadrat. Terus dikurangin sigma xi kuadrat min 2 theta A xi tambah theta A kuadrat. Sama dengan min 1 per 2 sigma kuadrat. Ini sigma xi kuadrat sama sigma xi kuadrat hilang. Jadi kita tinggal punya sisanya tuh min 150 sigma xi tambah ya sigma 75 kuadrat tambah 2 theta A sigma xi dikurang sigma theta A kuadrat. Ini bisa kita kelompokin. Ini jadi min 1 per 2 sigma kuadrat. Kelompokin yang xi-nya, jadi punya sigma xi. Ini deh. Min 150 dari sini. Terus tambah 2 theta A sigma xi tambah ini sigma dari 75 kuadrat kan ya n dikali 75 kuadrat, dalam kasus kita n nya nanti 25, terus dikurangin sama n theta A kuadrat ini. Nah ini tuh harus ya kurang dari k kan gue, kurang dari k ya kita kasih, karena yang di kiri ada eksponensialnya, kita kasih ln pada kedua ruas. Jadi yang kiri tinggal 1 per 2 sigma kuadrat 2 theta A min 150 which sigma xi tambah n75 kuadrat min n theta A kuadrat kurang dari ln k. Ini tandanya nggak berubah, tetap kurang dari karena ln ya, nggak ngubah tandanya. Terus lanjut, kita tadi bentar ya, 1 per 2 sigma kuadrat 2 theta A min 50 sigma xi tambah n75 kuadrat
min n theta A kuadrat kurang dari ln K. Terus kedua ruas kita kali aja sama min 1/2 sigma kuadrat. Sigma kuadratnya kan 100. Jadi min 1/2 sigma kuadrat itu jadi min 1/200 kan. Ini ya boleh. Min 1/200. Kita kali kedua ruas sama min 200. Jadi ruas kiri kita punya ini kali sigma xi tambah n 75 kuadrat min n theta A kuadrat. Karena dikali negatif, tandanya ganti, jadi min 200 ln K. Terus ini kita pindahin, jangan deh, bagi n dulu. Dua ruas kita semua bagi n. Bagi n. Yang ini jadi 2 theta A min 150 sigma xi per n tambah 75 kuadrat min theta A kuadrat bisa dari min 200 ln K per n. N-nya tadi 25, tinggal dimasukin. Nah, ini yang ruas kiri kita punya 2 theta A min 150. Sigma xi bagi n kan tinggal x bar aja. Tambah 75 kuadrat min theta A kuadrat lebih bisa dari, ya kita masukin n-nya 25. Jadi min 200 ln K bagi 25. Jadi min 8K. Jadi tinggal min 8 ln K. Sorry. Min 8 ln K. Jadi tinggal pindahin ke kanan. Jadi kita punya 2 theta A min 150 x bar lebih besar dari min 8 ln K tambah theta A kuadrat min 75 kuadrat. Jadi kita punya x bar lebih dari min 8 ln K tambah theta A kuadrat min 75 kuadrat dibagi 2 theta A min 150. Nah, ini waktu dibagi, kenapa tandanya nggak berubah? Karena tadi kan theta A kita ambil dia lebih besar dari 75. Jadi 2 theta A lebih besar dari 150. Jadi 2 theta A min 150 lebih besar dari 0. Jadi kita bagi kedua ruas dengan angka yang lebih besar dari 0. Jadi tandanya nggak berganti, nggak apa namanya, si tanda lebih besarnya nggak berubah jadi lebih kecil. Hati-hati kalau misalkan uji hipotesisnya H1-nya misalkan tetanya lebih kecil dari 75, nanti ini harus ganti tanda waktu dibagi waktu kedua ruas dibagi 2 theta A min 150. Jadi karena ini lebih besar, dia positif, jadi nggak usah ganti tanda. Oke. Udah. Jadi ini kita punya rejection region untuk most powerful test. Nah, selanjutnya gimana kita cari, ini kita boleh misalkan ke aksen gitu, karena udah konstan semua. Sekarang kita pengen cari si keaksennya ini apa gitu. Keaksennya ini berapa. Jadi kita pakai alpha. Alpha itu kan peluang, H0 ditolak. Padahal H0 benar. Jadi di kasus ini ya peluang, H0 ditolak. Padahal H0 benar. H0 benar itu ya tetanya sama dengan 75 kan tadi di H0. Ini tuh jadi, nah H0 ditolak kalau apa? H0 ditolak kalau ya ini X bar lebih besar dari keaksen. X bar bisa dari keaksen. Padahal tetanya 75. Nah, ini kita bisa otak-atik gitu ya. Min
theta per sigma bagi akar n lebih besar dari K aksen. Ini kita jadiin normal baku biar bisa pakai tabel. Min theta per sigma bagi akar n ini jadi Z aja, Z lebih besar dari K aksen min theta, tapi tetanya kan 75 per sigmanya 10 bagi akar n, akar 25 sama 5. Jadi langsung bagi 10 per 5, yaitu 2. Gini. Nah, sekarang alfanya pilih mau berapa. Misalkan alfanya 0, misalkan alfanya 2,5% gitu. 0,025. Ya ini tinggal lihat tabel sih. Berarti kalau gini, si K aksen min 75 per 2-nya, kalau ini sama 0,025, berarti ininya 1,96. Tinggal lihat tabel, jadi kita punya K aksennya 2 dikali 1,96 ditambah 75. Dengan berapa ini? Dengan 78,92. Ini K aksen. Nah, ini kan rejection region ya, daerah penolakannya. Ya bisa kita tulis rejection regionnya X bar. Kalau si X barnya tadi lebih besar dari K aksen kan, yaitu 78,92. Nah ini nggak bergantung sama theta A-nya. Jadi ini adalah rejection region, uniformly most powerful test untuk H0 theta sama dengan 75 lawan H1 theta lebih besar dari 75 untuk alpha sama dengan 0,025. Alfanya nggak harus 0,025 ya, bebas pilih aja dari 1 sampai 10 ya, pilih aja 1 sampai 10%. Gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang salah bilang aja. Sampai 20.05 kalau ada. Teh itu tuh boleh nggak sih kalau gue langsung ke yang perhitungan alfanya tanpa nurunin rumusnya kayak gitu? Nurunin rumus yang X bar itu. Nggak tahu gue. Tapi kan emang nggak dipakai kan? Apa gimana? Maksudnya kalau dari alfa langsung dapet.
Gimana ya? Boleh nggak ya? Nggak tahu gue asal boleh atau enggak. Oke. Kalau mau aman sih turunin aja ya. Oke. Kalau Tapi emang nggak dipakai kan ya? ininya ya, di akhirnya ya. Iya, dia tetap sama dengan Kak Aksen dan itu yang bisa Iya, Kak dicari. Aksen deh. Pakainya Kak Aksen ya. Iya. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanya? Oh, saran gue turunin sih. Takutnya ini kan X bar lebih besar dari K aksen kan kalau hipotesisnya apa tadi H0 theta sama dengan 75 lawan H1 theta sama dengan lebih besar dari 75. Takutnya kalau nggak diturunin takutnya ada ketukar nanti kalau misalkan si H0-nya theta sama dengan 75 misalkan H1 theta lebih kurang dari 75. Karena nanti di sininya kan dibagi bilangan negatif ditukar tandanya. Ya itulah, jadi saran gue turunin aja sih. Oke, ada lagi kah yang mau ditanya? Harusnya nggak terlalu masalah ya nomor ini. Kita lanjut dulu aja. Nomor 3, misalkan W1, W2, sampai Wn berasal dari distribusi binomial 1, theta, jadi ini Bernoulli aja, karena ini 1, dan dianggap mutual bebas, saling bebas. Jika dianggap parameter proporsi theta memiliki distribusi prior, sebut theta, ialah beta dengan parameter alpha dan beta. Tentukan distribusi posterior dari K theta ya given W1 sampai Wn. Nah, kayak tadi kita tinggal ngikutin ya prosedurnya aja sebenarnya kalau ini. Kan kita punya W1 sampai Wn Bernoulli ya. Kita bisa tulis dulu gini. F ya gini dulu deh. Theta kan theta, iya kan theta sama dengan theta pangkat W ya. 1 min theta pangkat 1 min W. Evolusi pulang untuk Bernoulli. Benar kan? Benar lah ya. Nah, terus tinggal cari aja W1, W2, Wn, theta. Ini tinggal perkalian semuanya. 1 sampai N. Theta, WI, 1 min theta, 1 min WI. Ini jadi bisa kita tulis theta, ya theta W1, theta W2, terusnya sampai theta Wn, dikali 1 min theta, 1 min W1, min theta, 1 min W2, udah 1 min theta, 1 min Wn, sama dengan theta sigma WI min theta N min sigma WI. Jadi kita punya ini tuh min theta ya. Nah terus kita punya fungsi prior si tetanya, yaitu beta dengan parameter alpha, beta kan. Jadi 1 per beta alpha, beta dikali theta alpha min 1, 1 min theta, beta min 1. Oke. Jadi kita bisa cari si ini kan fw, tetanya dengan cara dikaliin aja given theta dikali g theta.
Ini tinggal dikaliin theta sigma WI itu min theta N min sigma WI G tetanya 1 per beta alfa koma beta theta alfa min 1 itu min theta beta min 1. Jadi ini bisa disederhanain jadi 1 per beta alfa koma beta theta pangkat sigma WI tambah alfa min 1 itu 1 min theta pangkat N min sigma WI tambah beta min 1. Oke, sekarang kita perlu cari marginalnya. Jadi untuk si W-nya aja. Nggak ada tetanya. Ini ya kita tinggal integralin aja terhadap theta untuk semua nilai theta yang mungkin. Jadi integral ini semua theta untuk F sama theta d theta. Nah, tetanya kan di sini 0 sampai 1 ya. Tetanya kan cuma dari 0 sampai 1, jadi 0 sampai 1 1 per beta alfa koma beta theta pangkat WI tambah alfa min 1 1 min theta pangkat N min sigma WI tambah beta min 1 d theta. Ini 1 per beta alfa koma betanya nggak mengandung theta, boleh dikeluarin aja dari integral 1 per beta alfa koma beta integral 0 sampai 1 theta sigma WI tambah alfa min 1 itu min theta N min sigma WI tambah beta min 1 d theta. Nah, ini kan bentuk integralnya kan kayak fungsi beta. Fungsi beta kan catatan fungsi beta alfa koma beta kan sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat alfa min 1 itu min x beta yep, pakai theta lah ya. Yang pakai x. Theta pangkat alfa min 1 itu min theta beta min 1 d theta gini. Nah, kita punya theta pangkat sesuatu min 1 min theta pangkat sesuatu min 1. Jadi misalkan aja ya alfa aksen sama dengan sigma WI tambah alfa dan beta aksen sama dengan N min sigma WI tambah beta. Jadi kita punya ini 1 per beta alfa koma beta integral 01 theta pangkat alfa aksen min 1 min theta beta aksen min 1 di theta. Ya ini kan fungsi gamma fungsi beta dikali fungsi beta parameternya alfa aksen koma beta aksen. Kemudian 1 per beta alfa koma beta beta alfa aksen koma beta aksen, alfa aksennya sigma WI plus alfa koma beta aksennya N min sigma WI plus beta. Oke. Ini kita punya apa tadi ini? FW-nya ya. Dengan ini. Terus kita dimintanya distribusi posteriornya. Ini. Ini kan berarti F W, theta berarti FW. FW, theta-nya tadi adalah 1 per beta beta dikali theta pangkat alfa min 1 min theta
Salah. Theta pangkat apa sih? Sigma WI plus alpha min 1. Itu min theta N min sigma WI plus beta min 1 ya. Dibagi 1 per beta alpha koma beta beta sigma WI tambah alpha koma N min sigma WI tambah beta. Ini bisa kita coret 1 per beta alpha koma betanya sama dengan 1 per beta sigma WI tambah alpha koma N min sigma WI tambah beta. Dikali theta pangkat sigma WI tambah alpha min 1 min theta pangkat N min sigma WI tambah beta min 1. Kita tadi ya ini misalkan ini A aksen, alpha aksen. Misalkan ini beta aksen. Jadi kita punya tuple beta alpha aksen koma beta aksen. Theta pangkat alpha aksen min 1 atau min theta pangkat beta aksen min 1. Jadi si distribusi posteriornya itu beta, notasinya gimana ya tulisnya? Ya pokoknya distribusinya beta dengan parameter alpha aksen dan beta aksen dengan alpha aksen sama dengan sigma WI tambah alpha ini 1 sampai N dan beta aksen sama dengan N min sigma I sama dengan 1 sampai N WI tambah beta. Nah ini udah beres. Kalau soalnya minta ya penaksir base-nya dari yang untuk theta ini ya tinggal ambil ekspektasinya aja. Jadi kalau misalkan ditanya penaksir base-nya ya integral 01 theta 1 per beta alpha aksen beta aksen theta pangkat alpha aksen min 1 min theta beta aksen min 1 di theta. Nah ini kerjanya boleh pakai integral atau boleh ya tinggal hafalin aja hafalin si ekspektasi dari distribusi beta itu alpha aksen per alpha aksen tambah beta aksen. Yaitu ya tinggal dimasukin lah ya. Sigma WI. Ini kalau diminta naksir base-nya ya. Kalau enggak ya. Kalau di soalnya sebenarnya cukup sampai ini nggak usah sebenarnya yang bawah kan. Karena yang ditanya cuma distribusi posteriornya. WI tambah alpha tambah N min sigma WI tambah beta. Dengan sigma WI tambah alpha per alpha tambah beta tambah N. Kalau diminta penaksir untuk theta, Kalau diminta penaksir untuk misalkan theta dikali 1 min theta itu nanti ya beda lagi lah ya. Ya integralin aja sih, nggak masalah. Gitu mungkin nomor ini ada yang mau ditanya kah? Kalau ada sampai 2021.
Ya harusnya nggak ada masalah sih ya nomor ini. Lanjut. Nomor 4, misalkan X merupakan pengamatan tunggal dari distribusi seragam pada theta min setengah, theta plus setengah, jadi uniform. Dengan ya tetanya bebas, tunjukkan bahwa selang kepercayaan dari theta min X adalah X plus C, X plus D dengan suatu konstanta min setengah, kurang dari C, kurang dari D, kurang dari setengah, dan dengan kepercayaan 1 min alfa jika dan hanya jika panjang selangnya adalah 1 min alfa. Oke, ini sebenarnya agak ya oke lah, kita lihat dulu ya. Kita punya X-nya, distribusi uniform, theta min setengah, theta plus setengah. Ini kan panjang selangnya 1 ya, theta plus setengah min theta min setengah, 1. Jadi kita punya si fungsi peluangnya itu, ya misalkan ini theta min setengah, ini theta plus setengah, gini. Ini di 1, ini tengahnya ada di theta. Ini ya sebenarnya nggak harus positif, katanya kan bisa negatif. Kalau negatif berarti dia ada di kiri gitu. Nah, kan kita diminta selang kepercayaan dari theta min X. Nah, kita lihat theta min X. Kalau misalkan kita punya theta min X, ini dia distribusinya bakal berubah jadi uniform, ini setengah. Jadi kita punya sekarang kalau theta min X setengah, jangan. Ini setengah misalkan di sini, setengah di sini. Gini. Kita punya ini theta min X. Nah, yang ditanya apa sih? Tunjukkan selang kepercayaannya X plus C, X plus D. Nah, ini kan kalau kita punya theta min X ini setengah. Selang kepercayaannya kan ya kita bikin gini aja kan. Kan gini gitu. Kan ini C, ini D. Iya. Jadi theta min X-nya sendiri, selang kepercayaannya pasti ada di antara C, D. Tapi C-nya sendiri kan pasti ada di sebelah kanan setengah kan. Lebih besar dari setengah C-nya, dan D-nya pasti lebih kecil dari setengah. Jadi sebenarnya si theta min X-nya sendiri ada di antara C dan D. Theta min X-nya. Jadi apa ya, si theta min X-nya itu bukan X plus C sampai X plus D, tapi C sampai D. Kalau kita cari ya sekarang semua ruasnya kita tambahin X gitu, ini jadi kita tambah X, theta ditambah X, baru sih setelah kepercayaan si tetanya ini ya ada di antara ya batas bawahnya X plus C, batas atasnya X plus D. Dan C kan tadi pasti bisa dari min setengah, C lebih kecil dari D, lebih kecil dari setengah.
gini. Jadi yang selang yang batas bawahnya X plus C, batas atasnya X plus D itu theta, bukan theta min X. Yang suatu konstanta, ya min setengah, kecil dari C, kecil dari D, kecil dari setengah. Terus kita diminta tunjukin tingkat kepercayaan 1 min alfa jika dan hanya jika panjang selangnya 1 min alfa. Eh, ya oke, kalau misalkan tingkat kepercayaannya 1 min alfa. Misalkan tingkat kepercayaan 1 min alfa. Ini kan kita punya idenya kayak gini ya. Theta min setengah, theta plus setengah, theta, tingginya 1. Ya jelek sih gambarnya, ya udah lah ya. Ini 1. Nah, tingkat kepercayaan setengah kan artinya apa? Artinya dia luas di bawah kurvanya. Tingkat kepercayaan setengah. Tingkat kepercayaan 1 min alfa artinya luas di bawah kurvanya. Sedangkan 1 min alfa. Artinya kalau misalnya kita punya gini, ini salah lagi gambarnya. Di sini. Kalau kita punya gini, ini yang kita arsir kan, ini kita punya, ini tuh 1 min alfa. Tapi ini kan kita kayak ngitung luasnya aja kan. Ini tingginya 1, luasnya 1 min alfa. Lebarnya pasti harus 1 min alfa dong. Maka lebar intervalnya ya 1 min alfa juga. Terus kalau misalkan lebar intervalnya 1 min alfa, ya luas di bawah kurvanya sebenarnya 1 dikali 1 min alfa. Sebenarnya 1 min alfa. Ya udah, itu kan artinya tingkat kepercayaannya 1 min alfa. Gitu mungkin ya nomor ini ya. Ada yang mau ditanya nggak? Sampai 23, 32 deh kalau ada.
Oke, kita lanjut dulu. Ini tuh gue pengen kerjain yang soal UTS yang kalau nggak salah X itu bersih-bersih uniform, min theta, theta. Terus dia definisiin Y sama dengan mutlak X. Terus ditanya Y itu cukup atau enggak dan Y itu lengkap atau enggak. Ya, bentar. Tulis yang rapi lah ya. Nomor 2 kalau nggak salah di UTS. Misalkan X bersih-bersih uniform, min theta, theta. Terus kita definisi apa ya? Ya misalkan Y sama mutlak X gitu. Apakah Y statistik cukup untuk theta? Kalau nggak salah gini pertanyaannya. B, ini agak panjang tapi pokoknya Y lengkap apa enggak gitu. Apakah lengkap apa ya? Ya intinya lengkap apa kagak lah. Nah, karena kalau uniform kan kita punya fungsi peluangnya 1/2 theta. Ini kan panjang selangnya theta min theta sama dengan 2 theta. Jadinya 1/2 theta ini kalau tapi X-nya harus ada di min theta sampai theta. Nol lainnya. Nah ini kita pengen cek apakah si fx ini bisa kita faktorkan jadi fungsi dari G X plug X, theta sama HX. Dengan HX itu tidak bergantung pada theta. Nah, kalau kita lihat si fungsi peluangnya, ini kan 1/2 theta untuk X-nya ada di antara min theta sampai theta. Nah ini kan hubungan antara X sama theta-nya kan ada di supportnya. Kita bisa tulis si fungsi peluangnya ini, kita pindahin ini ke fungsi peluangnya gitu, dalam tanda kutip ya. Ini jadi 1/2 theta, kita pakai fungsi indikator min theta X theta. Jadi dia dengan indikator itu sama dengan 1 kalau min theta ini 0 lainnya. Jadi fungsi indikatornya 1 kalau X yang ada di antara min theta sampai theta, 0 lainnya. Jadi kan ini sama aja sebenarnya, sama ini. Ini sama aja. Nah, ini kan bisa kita tulis 1/2 theta I mutlak X kurang dari theta. Mutlak X itu kan Y kan tadi kan. Iya, ini kan artinya kita bisa ambil ini G mutlak X, theta dikali 1 gitu. Ini kita ambil HX-nya.
Eh, ya oke lah. Eh, jadi karena bisa difaktorkan si efek ini kita anggapannya by the way sampel size-nya 1 gitu. Jadi ya, X aja. Karena dia bisa difaktorkan jadi G mutlak X sama theta dikali HX dengan HX yang gak bergantung sama theta, maka dia statistik cukup. Jadi karena efek X sama dengan G theta kali HX dengan HX tidak gantung pada theta menurut kriteria faktorisasi Neyman ya. Y sama dengan mutlak X adalah statistik cukup. Itu untuk yang A. Terus ini kayaknya lebih baik non-kapital aja ya. Terus kita yang B ditanya Y-nya itu ya lengkap apa enggak gitu. Apa artinya lengkap? Artinya ekspektasi U, Y. U itu fungsi, ya fungsi dari Y. Ya misalkan jangan U ya, HY. Itu sama dengan 0. Hanya jika HY sama dengan 0. Oke, berarti kita butuh cari ekspektasinya kan. Karena ini deh, kita cari dulu si fungsi peluang Y-nya, FY-nya. FY-nya kita cari dari F besar Y dulu. F besar Y kan sama dengan peluang Y kurang sama dengan Y sama dengan peluang X kurang sama dengan Y. Ini sama dengan peluang X-nya ada di min Y sampai Y. Ya pastinya Y-nya 0 sampai theta ya. Y-nya 0 sampai theta. Jadi ini kita tinggal cari aja integral min Y sampai Y dari 1/2 theta dx dengan X/2 theta min Y sampai Y/2 theta dikurang min Y/2 theta sama dengan 2Y/2 theta sama dengan Y/theta. Tapi ini kan masih F besarnya. Ini masih F besarnya. Ya. F kecilnya ya berarti tinggal turunin aja terhadap Y. Dengan 1/, theta. Y-nya tadi gitu ya, sampai theta. Di antara 0 dan theta. Terus kita tinggal cari ekspektasi Y. Karena kan integral HY dikali apa? Dikali 1/, theta d theta. Kok d theta? Apa sih?
maaf, satu per theta dy ini dari 0 sampai theta. Ini dia misalkan 0. Kita kalau dia lengkap, yang bikin 0 itu cuman HY sama dengan 0. Nah, udah. Ini kan kita punya karena satu per theta nggak bergantung sama Y, bisa keluar dari integralnya, integral 0 sampai theta, HY, dy dengan 0. Terus ini ya satu per tetanya ya, bukan 0, jadi yang 0 pasti integralnya 0 sampai theta HY dy. Nah, terus kita turunkan kedua ruas terhadap theta. Integral 0 sampai theta HY dy dengan d theta dari 0. Ya 0 aja ruas kanannya. Nah, tapi yang ruas kirinya di apa? Ruas kirinya kita pakai catatan deh. Dengan teorema dasar kalkulus, d theta dari integral 0 sampai theta HY dy sama H theta gitu. Jadi kita punya ruas kirinya H theta sama 0. Itu udah. Berarti ini yang fungsinya harus 0 supaya ekspektasinya 0. Jadi dia lengkap. Ada yang mau ditanya kah? Kalau ada sampai 24 menit ya. Oke, kita lanjut dulu aja ke soal terakhir ya. Ini ngambil dari buku. Ini 7 titik. Ini Hawk and Craig edisi 8, 7.4.5. Jadi kita punya fx tetanya f4 min s min theta untuk theta x lebih besar dari theta dan tetanya bebas. Gini. Kita diminta tunjukkan bahwa Y1 itu ya ini statistik penduduk terkecil ya.
eh, cukup dan lengkap untuk theta. Habis itu cari fungsi dari Y1 yang tak bias. Dan ya fungsi itu jadi MVUE-nya untuk theta karena dia lengkap dan cukup. Terus fungsi dari itu tak bias, maka dia MVUE. Nah, ya ini kayak tadi fx, tetanya, fx tetanya kan bisa kita tulis pangkat min x min theta. Nah, ini kan di sini di supportnya kita punya theta kurang dari x. Ya, x lebih besar dari theta. Ini kita pindahin jadi fungsi indikator x lebih besar dari theta. Nah, tapi kan kita punya sampel size n kan. Jadi kita ya kaliin L theta sama dengan I sama 1 sampai N. Ya perkalian fx tetanya itu. Sama dengan pangkat min theta x2 min theta pangkat min x n theta. Terus I x1 bisa dari theta, I x2 bisa dari theta, sampai I xn bisa dari theta. Nah, ini sama dengan itu jadi kalau nggak salah n theta min sigma xi ya. Harusnya benar. Nah, terus ini fungsi indikator ini kan kita lihat semuanya dari x1 sampai xn harus lebih besar dari theta. Artinya bentar, gimana ya ngomongnya ya? Kalau misalkan kita punya semuanya lebih besar dari theta, ini kan sama aja kayak kita bilang ya yang terkecil yaitu Y1, statistik terurut yang terkecilnya dia lebih besar dari theta juga. Jadi kita bisa tulis si fungsi likelihood-nya itu pangkat n theta min sigma xi dikali ini fungsi perkalian fungsi indikatornya itu kita bisa tulis aja Y1 lebih besar dari theta. Nah, ini kan udah ini kita bisa pecah si pangkatnya jadi pangkat n theta dikali pangkat min sigma xi I Y1 bisa dari theta. Kita bisa ya kelompokkan pangkat n theta I Y1 bisa dari theta pangkat min sigma xi ini kita ambil sebagai G Y1, theta ini H X1 X2 xn. Oke, jadi dia statistik cukup. Y1 statistik cukup. Terus sekarang kita mau tunjukin dia lengkap. Oke, kita cari dulu si karena kita mau cari ekspektasinya kan kita cari dulu si apa namanya ya fungsi peluang ya PDF ya.
ini tinggal pakai rumus aja lah ya, statistik terurut, atau ya boleh pakai yang cari dulu F besarnya, terus diturunin, ya yang penting dapat si fungsi pulang untuk Y1-nya. Kalau misalnya kita pakai rumus statistik terurut itu kan berarti ini, kita lupa, n faktorial per n 1 faktorial ya. 1 min F besar Y n min 1 FY ya. Nah, berarti kita butuh F besar dulu, F besar si X-nya, besar X-nya ya integral dia dari theta ya, sampai X, pangkat min X min theta, T min theta, dt, tinggal diintegralin aja ini, sampai X, pangkat min theta, pangkat min T dikali pangkat theta dt, sama dengan pangkat theta min pangkat min T, dari theta sampai X, sama dengan pangkat theta, ini berarti min pangkat min X min plus pangkat min theta, dengan 1 min pangkat min X min theta. Oke, jadi kita punya F Y1Y-nya, n faktorial per n min 1 faktorial kan jadi n aja. Itu 1 min F besar, 1 min ini, 1 min pangkat min Y min theta, dikali F kecilnya ya, pangkat min apa tadi? Y min theta ya? Oh, ini ada pangkat n min 1-nya. N dikali pangkat min Y min theta, n min 1, min Y min theta. Ini jadi N, pangkat min N Y min theta. Kita punya FY1Y-nya, N dikali pangkat min min N Y min theta. Terus kita sekarang cari, kayak tadi kita cari ekspektasinya. Jadi misalkan HY gitu, misalkan ini ya fungsi dari Y1 ya, Y1. Ini kan integral dari theta sampai tak hingga HY N pangkat min N Y min theta d theta. Ini dia kita set sama dengan 0. Kita harus tunjukin bahwa HY-nya sama dengan 0. Ya, hanya jika dia 0 hanya jika HY-nya 0 gitu. Oke. Ekspektasi Y1 yang nggak mengandung Y, kita keluarin dari integralnya, yaitu apa aja ini? N pangkat n theta ya. Integral theta sampai tak hingga HY
AY E pangkat min NY D theta. DY bukan D theta. Sorry. E pangkat min NY DY. 90. Nah, ini tuh ada dua cara. Bisa diturunin lagi terhadap theta kayak tadi. Pakai teorema dasar kalkulus atau oh enggak, sorry. Ya emang cuma itu caranya ya. Salah, sorry. Iya, ini kita pakai teorema dasar kalkulus lagi, Deng. Tukar maaf. Ini kan sama dengan 0. Karena ini bukan 0, n e pangkat n theta bukan 0, jadi yang 0 pasti yang integralnya. Sama min ny dy sama dengan 0. Ini kedua ruas kita turunin terhadap theta. Yang kanan tetap 0, yang kiri jadi min h theta e pangkat min n theta. Ini sama dengan 0. Karena ini nggak mungkin 0, ya h theta yang 0. Gitu. Jadi dia jadi Y1 lengkap. Jadi Y1 lengkap. Terus kita diminta, terakhir kita diminta fungsi dari Y1 yang tak bias. Nah, kita cari dulu, misalkan, ya, kita cari dulu ekspektasi Y1 itu apa. Ini kan theta sampai tak hingga Y, apa tadi? N, ya pangkat min, N, Y min theta ya. DY, ini kita integralin parsial, ya, bentar ya. Min N, Y, jangan deh, ini dengan E pangkat N theta, 0 theta sampai tak hingga Y, E pangkat min NY, DY, E pangkat min NY, ini min 1 per N, E pangkat min NY ya. Sekali lagi, 1 per N kuadrat, E pangkat min NY. Jadi ini N, E pangkat N theta, integralnya min Y per N, E pangkat min NY, min 1 per N kuadrat, E pangkat min NY. Ini dari theta sampai tak hingga. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin. Ini jadi kita punya N, E pangkat N theta. Kalau menuju tak hingga, Y-nya ini menuju 0, duduknya kalau menuju theta. Jadi theta per N, E pangkat min N theta, tambah 1 per N kuadrat, E pangkat min N theta. Sama dengan theta tambah 1 per N ya. Theta tambah 1 per N. Jadi ini kita punya ekspektasinya. Theta tambah 1 per N. Nah, kita diminta cari fungsi dari Y1 yang tak bias. Ya udah. Kita kurangin aja 1 per N. Ini kan jadinya ekspektasi 1 dikurangin ekspektasi 1 per N, yaitu 1 per N. Jadi theta tambah 1 per N, ini 1 per N. Dengan theta. Jadi ini tak bias, dan karena tadi Y1-nya itu cukup lengkap, dan ini fungsi dari Y1-nya tak bias,
Jadi kita punya penaksir MVUE-nya itu Y1 min super N. Gitu. Ini pasti unik. Gimana sih? Pasti unik kalau untuk MVUE. Ada yang mau ditanya kah? Nggak harus nomor ini, nomor lain juga boleh. Sampai 2105 ya kalau ada. Nanti gue share by the way si PDF-nya, kalau ada yang salah bilang aja ya. Kalau ada yang mau ditanyain, ya boleh. Ini ada yang tanya, turunin integral HY1 eksponen min NY1 di satu bisa langsung jadi min U theta. U-nya itu apa maksudnya? H theta. Oh, kan kita punya ini theta sampai terhingga HY pangkat min NY DY. Kan teorema dasar kalkulus bilangnya ya, TDK itu bilangnya, kalau misalkan integral dari A sampai theta gitu misalkan, FY DY, kalau kita turunin terhadap theta, ini kan jadinya F theta. Nah, tapi kalau di sini kan tetanya ada di bawah. Ini kita sama dengan min gini DY. Jadi kalau kita turunin terhadap theta, ya minusnya dari sini. H theta min N theta. Gitu. Jadi boleh. Jadi jawabannya boleh. Tergantung batas, sorry. Kalau ini batasnya tetanya di bawah, jadi min. Gitu. Ada lagi kah? Kalau ada sampai 2106. Ya udah sih paling segitu tutorialnya. Oke. Gue kembalikan ke Evelyn. Oke, makasih banyak kepada Theo yang udah sedia buat jadi tutor Submat pada malam ini. Tutor kali ini udah selesai, silakan untuk yang mau keluar gitu, silakan. Kasih guys. Kasih Theo. Thank you, Theo. Makasih, Cewek.